Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GGNet. Ya, kali ini GGNet akan membagikan bagaimana cara mempercepat kinerja Windows 10 di komputer kalian. Ya, yang pertama itu adalah disable Fast Startup. Terus yang kedua disable Startup Program. Yang ketiganya change virtual memory setting. Keempat update graphic driver. Terus yang kelima turn off Linux terminal. Dan saya kasih bonus tip untuk yang keenam, jadi tonton terus videonya sampai akhir ya. So, yang pertama adalah kita disable Fast Startup. Ya, di sini kita pergi aja ke search, pencarian, atau kita ke Windows, lalu ke setting. Di sini kita pergi ke sistem. Lalu power dan sleep. Setelah itu di relate setting, additional power settingnya klik. Lalu di sini kita pergi ke choose what the power button do. Di sini change settingnya kita klik. Lalu turn on fast startup-nya kita uncheck. Lalu save. Lalu setelah itu klik kanan di logo Windows ke Windows PowerShell, admin yang admin. Di sini kita tulis power CFG spasi slash atau garis miring Hibernate spasi on, terus enter. Langkah pertama selesai. Lalu langkah kedua adalah disable startup program. Langkah ini cukup mudah. Kalian tinggal klik kanan di sini. Lalu text manager. Setelah itu pergi ke startup. Lalu disable semua atau software-software yang nggak kalian gunakan. Contoh di sini saya akan mendisable semuanya kecuali Windows Security ini. Kita disable, klik kanan, disable. Ya, seperti ini. Setelah selesai, kita close. Lalu cara ketiga adalah change virtual memory setting. Ya, yang pertama kalian pergi ke explore. Lalu di disk PC, klik kanan, properties. Setelah itu advanced system setting. Lalu di performance setting, pergi ke tab advance. Lalu virtual memorinya kita change. Setelah itu kita uncheck automatically manage-nya. Lalu kita cek atau centang custom size. Di sini kita menyesuaikan kapasitas RAM kita. Saya beri rumusnya. Ini dia rumusnya. Untuk pengisian initial size yang ini, rumusnya adalah kapasitas RAM kita dikali 1,5. Lalu untuk maksimum size-nya dikali 3. Contohnya gini. Kalau kalian menggunakan RAM 2 GB, otomatis 2000 MB. 2000 MB itu sama dengan 2 GB. 2000 MB dikali 1,5 sama dengan 300 MB. Atau 3 GB. Berarti kita tulis di sininya 3 GB. Lalu untuk maksimum size-nya 2 GB atau 200 MB dikali 3 sama dengan 600 MB atau 6 GB. Berarti di sini tulis 6 GB. Itu contoh untuk RAM 2 GB. Sementara di sini saya menggunakan RAM 8 GB, tetapi dipotong 1 GB untuk VGA. Jadi saya menggunakan RAM sekitar 7 GB. Kita pakai rumus yang tadi. Karena kapasitas RAM saya 7 GB, berarti 7 GB sama dengan 700 MB. Oh maaf, 7000 MB dikali 1,5 sama dengan 10.500 MB. Nah, seperti itu. Berarti kita tulis di sininya 10.500
500. Setelah itu, kapasitas RAM saya yang 7000 mega ini dikali 3 sama dengan 21.000 mega. Nah, seperti itu. Berarti di sini saya tulis 21.000. Nah, seperti itu. Setelah itu kita set. Nah, jika muncul seperti ini berarti drive C kita tidak mencukupi. Berarti kita harus menghapus beberapa file di drive C hingga tersisa ruang 21.000 MB. Di sini saya akan menghapus beberapa file atau software di drive C hingga kapasitasnya memadai, yaitu sekitar 21.000 MB. Ya, ini udah saya kosongkan ruangnya. Lalu kita lanjut ke yang tadi. Nah, ini dia. Kita set. Setelah kita klik set, terus oke. Setelah itu apply, lalu oke. Oke. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kita harus merestart komputer kita dulu. Lalu langkah keempat adalah update graphic driver. Ini cukup mudah, kalian menggunakan driver entah itu AMD atau Intel, Nvidia atau apapun. Kalian tinggal searching aja di Mbah Google. Tapi di sini saya merekomendasikan kalian untuk menonton video saya tentang update driver di komputer. Kalian bisa cek videonya, link ada di deskripsi. Di situ video tentang bagaimana mengupdate driver dengan satu kali klik. Kalau di sini saya menggunakan AMD Vega 11, saya tinggal klik kanan, lalu AMD Radeon Software. Setelah itu di sini saya pergi ke Home. Di sebelah kanan ada driver dan software. Di sini cek dan update. Nah, update available. Berarti di sini ada update terbaru dari driver saya. Saya download. Kita tunggu prosesnya selesai. Setelah download drivernya, lalu kita install. Ini dia. Ini untuk update driver dari AMD. Di sini kita install. Kita tunggu lagi. Ya, update gini lumayan lama, tergantung kecepatan dari internet kalian. Setelah itu, kalian tinggal restart komputer kalian setelah mengupdate driver. Entah itu driver VGA, atau graphic driver, atau driver apapun, misalkan di restart. Lalu langkah selanjutnya adalah turn off Linux terminal. Di search bar, kita tulis Windows Feature. Ini dia. Lalu scroll ke bawah dan uncheck Windows Subsystem for Linux. Di uncheck, lalu oke. Setelah itu bonus tip. Saya akan ngasih 2 tips. Yang pertama itu kalian pergi ke Explore. Lalu di This PC, klik kanan Properties. Setelah itu Advanced System Setting. Lalu di performance-nya pergi ke setting. Lalu pilih custom. Di sini uncheck semua kecuali yang show thumbnail instead of icon. Ya, seperti ini. Jadi sisakan satu aja yang ini. Setelah itu apply, lalu oke. Oke, selesai. Kita close. Dan langkah kedua adalah kalian ganti harddisk kalian ke SSD. Apa itu SSD? SSD adalah singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk.
yaitu perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. SSD juga dikenal sebagai flash drive atau kartu flash.